Allah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, Dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Longing for a Savior, a hopeless world would wait. Sin demanded justice at a price we could not pay. But God displayed His mercy, the greatest gift of love. When we could not reach heaven, heaven came to us. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. He made a way in a manger. He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the promise, before the time had begun. For God so loved this world, though He knew what love would cost, He made a way in a manger to make a way to the cross. Tuhan Yesus memilih untuk datang ke dunia, lahir dan memberikan kita harapan akan keselamatan dan hidup yang kekal. Mari kita angkat pujian ini, Longing for a Savior. Longing for a Savior, a hopeless world would wait. Sin demanded justice at a price we could not pay. But God displayed His mercy, the greatest gift of love. When we could not reach heaven, heaven came to us. He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the promise, before the time had begun. For God so loved this world, though He knew what love would cost, He made a way in a manger to make a way to the cross. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa sehingga kami bisa kembali beribadah kepada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang persiapkan hati kami, Engkau yang sucikan hati kami supaya kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin jalannya ibadah kami pada hari ini supaya segala satunya bisa lancar dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan tak jarang diakhiri dengan komitmen baru. Tapi, apakah kita benar-benar menghidupi komitmen itu dengan setia? Atau malah kita lebih setia untuk melakukan dosa tersebut? Apapun itu dosa yang kita perbuat, dosa tetaplah dosa. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Mari dengan jujur dan terbuka kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memurnikan hati kita, agar kita tetap teguh di dalam Dia. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, Berikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari teman-teman kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai ungkapan dan komitmen kita di hadapan Tuhan.
Tuhan ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, setiap minggu, mungkin bahkan setiap hari, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Gak jarang bahkan setiap hari kami memperbarui komitmen kami, kembali berjanji gak akan mengulangi dosa yang sama, gak akan jatuh lagi ke dosa yang sama. Tapi Tuhan, kami lemah. Terkadang kami malah mengandalkan diri kami sendiri dan tidak meminta pertolongan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kami, murnikan hati kami, roh kami, supaya hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah. Mazmur 40 ayat 16. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita puji Dia. Kita nyanyikan Joyful, Joyful. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love, hands unfold like flowers before Thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Jika Tuhan ada bersama kita, maka pergumulan sulit apapun bisa kita lalui. Godaan seberat apapun bisa kita hadapi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bersama Dia kita bisa lakukan segalanya. Nothing's impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see.
impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Change My Heart, Oh God. Biarlah lagu ini menjadi doa kita untuk mau terus dibentuk oleh Tuhan. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, Change my heart, oh God. make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God, Change my heart, oh God. may I be like you. Ya gue incer terus lah duitnya, gue makan terus duitnya. Di hari itu modal gue cuma 40.000. Tapi pas kelar main gue bisa bawa pulang 500.000 lebih. Gue tarik kerahnya, gue pukulin mukanya terus-terusan sampai akhirnya dia jatuh. Gue tendang-tendangin lagi perutnya dan gue ludahin mukanya. Gue mulai tahu tentang porno dari kelas 8. Dan gue mulai masturbasi setahun kemudian. Gue sebenarnya orangnya angkuh banget tanpa gue sadari. Kayaknya seumur hidup aku, I've never felt enough atau puas dengan pencapaian yang aku kerjain. Karena itu akhirnya gue mutusin untuk tunda dulu ngerjain tugas-tugas itu dan memilih untuk rebahan, nonton dan main game. Shalom, Glory Generation, Early Merry Christmas buat kita sekalian. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah firman Tuhan dengan judul Move On ya. Dari judul aja udah berat ya. Tapi kita siapkan hati, coba ya, buka telinga, berjuang untuk maju ya. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga, makasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh sama-sama membaca, merenungkan, serta belajar menghidupi firman-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh sungguh mengerti dan menghidupinya. Makasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. LAI memberi judul bagian ini manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Teman-teman, kalau teman-teman berangkat ke Eropa, ya someday kalau ada yang kuliahnya di Eropa atau ada yang jalan-jalan sama bokap nyokapnya ke Eropa, silahkan main-main bukan ke negara yang terkenal doang, tapi negara yang lebih kecil ya, misalnya Kroasia. Teman-teman, di sebuah kota di Zagreb, nama kotanya, di Kroasia, ada sebuah museum yang tak seperti museum lain. Teman-teman, museum di Zagreb ini namanya adalah Museum of Broken Relationship. Museum patah hati, ya. Ini museum pedih banget ya. Bukan cuma masuk ya, ngebacanya, ngelihatnya juga lebih perih, pedes, ya. Kenang-kenang mantan semua ya di masa lalu, ya. Kira-kira kayak gini gedungnya ya. Sebuah gedung yang sangat baik di pusat kota Zagreb. Teman-teman, di dalam gedung ini ada banyak barang-barang. Ada ribuan barang-barang yang didonasikan ya, diberikan oleh orang-orang yang datang untuk dipajang. Barang-barang tersebut adalah barang-barang kenang-kenangan dari masa lalu mereka. Ya, ada yang misalnya pernah bertunangan namun tak jadi menikah. Ada yang misalnya sudah menikah, sudah punya anak lalu ditinggal. Ada yang misalnya pacaran berapa bulan lalu putus. Ada kenang-kenangannya, misalnya apa gitu ya, lalu ditaruh di situ. Ada yang baru ketemu 3 hari, cinta pada pandangan pertama, tetapi kandas karena sesuatu. Nah, kenang-kenangan itu disampaikan di museum ini lalu dipajang untuk orang lain boleh melihatnya. Ya, jadi ada deretan barang-barang yang dipamerkan dengan keterangannya. Kenapa barang ini dipajang? Apa kisahnya? Tentu namanya nggak disebut ya, cuma fotonya doang. Contohnya ini ya, 6 bulan di tahun 2004 ya, dari Idaho, sebuah cincin, sebuah kenangan cinta yang tak jadi ya, cuma 6 bulan. Yang lebih ngeri ya, yang lebih pedih nih ya, yang ini aja gue bacain, yang lain jangan ya, nanti lupa nangis di rumah ya. Kok aku inget lagi sama dia. Ini aja ya satu ya. A plush Snoopy ya, sebuah boneka Snoopy, 30 tahun di Leiden, Belanda. Dia, pria itu, memberikan aku Snoopy di usia aku 17 tahun, di ulang tahun 17 aku. Kami jatuh cinta 6 bulan sebelumnya, udah jatuh cinta 6 bulan sebelumnya di Oktober tanggal 5 tahun 1987 ya. 30 tahun kemudian kami punya 3 anak, sebuah rumah. Tetapi dia jatuh cinta kepada perempuan lain dan dia memilih perempuan itu. Dia menghancurkan hatiku dan dia berkata bahwa 30 tahun ini dia tidak pernah mencintaiku. Aku tak mengerti. Teman-teman, Snoopy yang berharga itu, yang kenang-kenangan cinta masa muda, dia taruh ke museum itu karena Snoopy itu telah menjadi prasasti, telah menjadi simbol
patah hati yang oleh sang pemilik Snoopy ini diberikan kepada museum supaya dia juga belajar untuk move on. Teman-teman, kalau teman-teman pernah kandas kisah cintanya, teman-teman tahu betapa sulit, betapa sakit, dan betapa beratnya melangkah dari relasi yang teman-teman punya sebelumnya. Teman-teman, sama sekali gak gampang. Teman-teman, untuk berpindah dari masa lalu ya, ini seperti meme yang terkenal ini ya, udah gandeng cewek cantik masih aja ngeliat ke belakang ya, mana soalnya ceweknya mirip juga sebenarnya ya, bet gitu ya, bet, aduh cakep juga ya. Emang kata orang rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Bet, aduh masa lalu ya, mantan udah jalan sama pacar masih suka stalking Instagram mantan ya. Waduh, itu paling sakit dan paling perih. Jangan sampai ya ada yang di sini. Tapi teman-teman, dari kita belajar relasi cinta saja kita belajar bahwa susah move on. Sekalipun status sudah berganti, sudah jadi pacar orang bahkan ya. Mungkin sudah jadi bini orang, sudah jadi suami orang mungkin ya. Tapi kadang-kadang ya masa lalu itu masih menghantui. Astaga ya. Teman-teman, itu kisah cinta. Teman-teman, di dalam hidup kita ada banyak hal, bukan cuma cinta, yang kita mesti belajar move on. Sekalipun masa lalu itu kayaknya memikat sekali, kita mesti move on, mesti maju, meninggalkan itu semua. Teman-teman, satu hal yang paling sulit barangkali di dalam kehidupan kita adalah move on dari kehidupan dosa. Sulit sekali. Kita lihat di dalam bacaan tadi kita baca di dalam Efesus pasal 4. Paulus, sang rasul yang khotbahnya bagus, yang pengajarannya kuat, yang penginjilannya dahsyat, bergumul sama jemaatnya ya di Efesus. Rekan-rekan, Efesus ini gereja yang Paulus layani dengan lama ya, bertahun-tahun Paulus di sana. Ya, satu kali nginep 2 tahun ya di sana ya, tinggal di sana 2 tahun, menggembalakan, membimbing mereka. Wah, kalau 2 tahun dipegang Paulus mah maju ya. Waduh, indah banget mestinya. Tapi teman-teman, ternyata setelah 2 tahun dibimbing oleh Paulus pun, jemaat di Efesus menurut surat yang kita pegang ini masih sangat bergumul. Dengan apa? Dengan gaya hidup. Teman-teman, jemaat Efesus yang sudah selamat, kan sudah selamat, diundang sama Tuhan memilih sebuah gaya hidup yang baru. Gaya hidup, cara hidup, sikap hidup, kebiasaan, sikap hati yang serupa dengan yang Tuhan mau. Permasalahannya jemaat Efesus yang sudah diselamatkan ini hidupnya masih mau seperti hidup yang lama. Kalau teman-teman tahu sejarah Greco-Roma ya, atau Yunani Romawi kuno, teman-teman, kehidupan mereka itu penuh dengan kemabukan ya, penuh dengan kemarahan, kesombongan, keangkuhan hidup ya, kemewahan begitu ya, dan juga kecabulan. Teman-teman, bukan hal yang jarang ya. Ada pesta besar-besaran, lalu ada pesta seks ya, ada budak-budak yang dicabuli oleh tuannya. Teman-teman, sebuah kondisi yang berantakan, hancur banget ya, secara moral. Teman-teman, itu adalah kehidupan jemaat Efesus yang lama. Paulus berharap setelah pelayanan sekian lama, setelah bimbing mereka, ajarin mereka, kasih contoh kepada mereka, mereka meninggalkan gaya hidup yang seperti itu. Tapi setelah Paulus jauh, dengar dari orang, Paulus kecewa. Karena umat Allah di Efesus hidup lagi dengan cara yang seperti itu lagi. Kenapa sih kamu jadi balik lagi, kata Paulus. Bukankah kamu mestinya let go your past. Mestinya kamu embrace your future. Teman-teman, di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 tadi sampai pasal 5 kita akan melihat Paulus itu berbicara mengenai 2 jalan. Dikontraskan oleh Paulus di pasal 4 ayat 17 ya. Sebab kutegaskan ini kepadamu. Tegasin ini. Apa? Jangan hidup sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi don't this di ayatnya yang ke 22 ya, dikatakan ayat 20 di
Dikatakan, tapi kamu bukan demikian. Jadi don't this, jawabannya adalah do that. That-nya apa? That-nya adalah jalan Yesus. Ya, dikatakan bahwa kamu telah mendengar tentang Dia, kamu telah mengenal Kristus, kamu harus hidup dengan mengenakan manusia baru. Teman-teman, ada dua jalan. Jalan yang lama adalah mengenakan manusia yang lama. Jalan yang kedua adalah jalan mengenakan Kristus, mengenakan manusia yang baru. Teman-teman, Paulus menggunakan kata mengenakan. Di dalam bahasa Yunaninya itu betul-betul seperti kata memakai baju. Teman-teman, kalau pakai baju gimana sih? Kan dikancing ya, atau di setting, atau dimasukin gitu ya. Teman-teman, ketika pakai baju itu, teman-teman menjadikan baju itu bagian dari hidup teman-teman. Kalau teman-teman ke prom night atau ke Sweet 17 teman baik, kan nggak mungkin ya pakai kaos dalam, pakai celana kolor gitu kecuali jepit swallow kan nggak ya. Kecuali memang tema dress code-nya pijama ya, piyama mungkin ya. Tapi kan kalau nggak mungkin ya. Semua pakai dress, semua pakai gaun, pakai blazer, yang cowok pakai kemeja, pakai baju keren misalnya, minimal ya, apapun itu. Teman-teman, baju itu mestinya dipakai sesuai dengan identitas dan suasana yang ada. Kata Paulus, kamu tuh udah bukan manusia yang lama, kamu tuh udah diselamatin. Diri kamu tuh udah baru. Kamu udah hidup di dalam komunitas Allah, di dalam gereja. Jadi baik diri kamu maupun tempat di mana kamu berada itu sudah mendorong kamu mestinya pakai pakaian yang baru, yang beda. Gaya hidupmu tuh mestinya udah beda. Kamu nggak lagi mestinya melakukan hal-hal berdosa seperti itu. Tapi kenapa kamu masih pakai yang dosa-dosa sih? Kenapa kamu masih lakukan hal yang jelek-jelek sih? Kenapa kamu masih hidup di dalam kegelapan, kata Paulus. Paulus bilang udah itu baju yang lama, yang bau, yang kotor, yang jelek, yang jijik. Dilepas. Cuci, bakar, buang, kubur sekalian ya. Teman-teman, Paulus mengundang umat di dalam Efesus ini untuk belajar melepaskan manusia yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Ayo lepas. Ya, kemabukan, kecabulan, kemarahan, kebohongan, penipuan, kerakusan itu buang, kata Paulus. Sebagai gantinya, kata Paulus, kenakan pakaian yang baru. Diri yang baru yang kita dapat setelah kita percaya Tuhan Yesus dan meneladani Tuhan Yesus. Diri yang penuh kasih, diri yang fresh, selalu membawa sukacita bagi orang. Hadirnya membawa damai, kata-katanya penuh kasih. Kalau ada kita, orang itu adem, ya. Kalau ada kamu, orang panas, itu kesian ya orang ya. Kita itu nggak seperti yang Tuhan mau. Teman-teman, itu yang dimaksud oleh Paulus. Ya, kalau di dalam bahasa meme-nya kita yang bisa lihat ini ya, kita itu udah digandeng sama Kristus. Udah dikasih tahu jalannya Kristus maunya kayak apa. Kita balik lagi ke jalan dosa. Ya ampun dah begitu ya. Kenapa balik lagi ke jalan dosa ya? Kita mestinya gandeng Yesus. Hidup sesuai dengan maunya Yesus, bukan dengan maunya dosa kita ya. Kacau sekali teman-teman ya kalau kita masih terus-menerus hidup dengan gaya macam dosa. Teman-teman, undangan yang sama yang Paulus berikan kepada jemaat Efesus untuk melepaskan diri yang lama dan memeluk diri yang baru juga diberikan kepada kita. Teman-teman, kalau kita selama ini sudah kenal Tuhan lama ya, sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kalau gaya hidup kita masih seperti orang yang gaya hidupnya gak kenal Tuhan, teman-teman, ada yang salah. Kita belum move on dari kehidupan yang lama. Teman-teman, kita mesti maju. Maju gak gampang teman-teman. Maju itu butuh tenaga, butuh usaha, butuh waktu, butuh effort, dan gak enak. Tapi teman-teman, maju itu satu-satunya pilihan kita kalau kita mau jadi anak Tuhan yang benar. Teman-teman, dikatakan oleh Paulus, sebab kita itu diciptakan dan nanti di dalam kekekalan tidak ada tempat bagi orang yang
Ngakunya doang percaya Tuhan, tapi hidupnya kayak hidup yang lama. Teman-teman, apa sih contoh hidup yang lama buat zaman kita ya? Buat zaman kita mungkin ya udah kenal Tuhan lama, tapi masih jadi raja contekan ya di sekolah ya. Entah kita adalah pemakai atau pengedar ya, pengedar contekan ya. Wah, kalau ada ujian ya, apalagi sekarang kan ujiannya banyak online ya. Wah, ini paling pinter ini cari-cari jalan ya. Kita mungkin orang yang gak jujur ya di sekolah, di kelas kita terkenal tukang bohong. Omongan kita gak bisa dipegang ya. Bukan cuma teman yang gak bisa pegang omongan kita, guru aja tahu mungkin kita suka bohong. Bahkan mungkin teman-teman kita, bahkan mungkin lawan jenis di sekolah udah pada tahu ya. Yang lebih sedih lagi, bahkan di gereja, di belakang kamu orang-orang bilang jangan percaya sama dia suka ngibul. Oh teman-teman, ada yang salah dengan hidup kita kalau kita begitu. Teman-teman, bukan cuma bicara teman-teman, tapi juga semangat kita di dalam studi ya. Teman-teman, di dalam bacaan yang kita tadi baca ya, kalau kita baca ke bawah terus ya, dikatakan beberapa kali bahwa kita itu nggak boleh bermalas-malasan ya. Menarik sekali teman-teman ya, di ayat 28. Orang yang mencuri jangan dia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan nih. Teman-teman, jemaat Efesus tuh ada yang dulu pencuri, percaya Tuhan Yesus, terus kan berhenti mencuri. Pas Paulus dengar, balik lagi mencuri ya. Kata Paulus, lu jangan males, lu jangan jadi maling lu. Lu udah percaya Tuhan Yesus, lu tinggalin tuh semua pencurian. Jangan kebanyakan nonton Lupin ya di Netflix ya, Money Heist. Terus abis lulus mau jadi apa? Mau jadi profesional, jadi profesor. Jangan begitu cuy. Kita gak boleh jadi orang males ya. Gua gak bilang maling males ya. Beberapa maling rajin ya. Tapi jangan jadi orang males yang maunya cuma nerima. Kata Paulus, kerja keras. Bahkan kerjalah lebih keras supaya kamu bisa kasih makan orang. Tolong orang lain yang lagi kesulitan. Teman-teman, kalau kita di dalam studi, dulu SMP, SMA, kuliah, kalau lu orang males, sorry ya teman-teman ya, lu kayak orang Kristen. Aduh, gak enak ya bicara begini ya, tapi bener lu guys. Orang Kristen itu, gua gak bilang harus pinter, anak Tuhan gak harus nilainya selalu bagus, tapi anak Tuhan masih serius belajar. Kalau lu gak serius belajar, Paulus ketawain. Iman lu iman baju kotor, iman lu iman lama, bukan iman baru. Hidup lu tuh di jalan mana? Jalan gelap apa jalan terang, kata Paulus. Teman-teman, dulu gue anak males sih. Dulu gue pas SD gak kenal Tuhan, gue hampir setiap hari dikeluarin dari kelas. Gue gak pernah kerjain tugas sih. Kalau lu tahu, lu cari tuh guru gue di SD Kemurnian ya, mereka tuh enak ngeliat muka gue. Nulis males. Teman-teman gue lain bukunya buku PR ya, zaman dulu ada PR ya guys ya. PR tuh 3 buku udah ganti satu habis penuh isu ganti lagi, mereka udah pada habis. Gue 1 buku pun tidak habis. Setiap hari dikeluarin, nggak kerja PR keluar, kerja PR keluar, nggak kerja PR keluar. Jadi gue kerjain dulu di lantai ya, di luar kelas gitu, kayak nyantai, bosen jadi jagoan di sekolah. Dulu gue begitu. Pas SMP gue ketemu Tuhan, gila guys, itu diri lama gue ditabrak sama Tuhan. Semenjak gue kenal Tuhan, gue belajar sungguh-sungguh. Gue belajar mencintai panggilan Tuhan buat gue untuk belajar di sekolah. Dari pelanggan keluar kelas, gue jadi juara 1 guys di sekolah, juara umum, berturut-turut 3 tahun. Teman-teman, itu namanya perubahan hidup. Tahu bahwa males di sekolah, di studi, di kuliah itu salah, coba berubah. Gue gak bilang lo harus jadi juara umum atau jadi mahasiswa teladan, ya gak harus sampai jadi teladan terbaik juga. Tapi ada effortnya, berjuang. Paulus tantang kita berat sekali. Tapi ini tantangannya Tuhan, bukan tantangannya Paulus doang. Bukannya bisa-bisaannya gue ya ngomongin lu ayo belajar serius. Enggak, ini benar-benar Tuhan ngomong.
mesti serius belajar. Buat yang di sini yang senior ya, mungkin ya ada yang denger yang kerja, jangan salah, kita juga ditantang sama Tuhan. Maka kita betul-betul mengerjakan pekerjaan kita 100% atau kita setengah hati. WFH, siapa yang lihat? Iya kan? Kita buat-buat, kita ngasal-ngasal. Teman-teman, bukan begitu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita beri yang terbaik. Kalau kita selama ini merasa hati kita kosong ya, kita pembohong, penyontek, orang suka kasih tahu kita kok kita cuma sukanya BS doang kalau ngomong ya, kita nggak dipercaya orang. Mungkin lu lelah dengan hidup lu. Teman-teman, itu mungkin wake up call dari Tuhan. Tuhan pengen bangunin lu. Guys, ini bukan jalan hidup yang baik. Gua undang lu ke jalan hidup yang lebih baik, yang indah. Ayo percaya sama gua. Ayo ikutin jalan gua. Kenal gua. Hidup baik jadi berkat buat orang. Paulus juga ngomong di atasnya sebelum itu. Soal mulut, soal bibir. Bukan cuma rajin kata Paulus. Bibir lu itu ya, kalau kata orang Jawa, congor lu itu. Bibir lu itu. Jangan yang negatif-negatif terus yang keluar. Udah bohong, julid. Nah itu. Di belakang orang ngomongin ya. Bikin grup yang gak ada temen lu satu, ngomongin di belakang. Lu gak tahu di belakang lu teman-teman yang lain punya grup lagi yang ngomongin lu ya. Jangan teman-teman ya. Itu benar-benar manusia lama banget tuh, yang bicaranya kotor, yang bicaranya kasar ya. Apalagi pas main game, main Mobile Legends misalnya, mati gitu, udah panas. Mungkin yang gak percaya Tuhan lebih sabar. Kok bisa begitu sih? Gimana sih kita gitu ya? Jangan sampai begitu teman-teman. Bibir ini bukan cuma perkataan guys. Zaman sekarang ya, bibir ini kita pakai buat vaping apa enggak guys ya. Lu pada anak muda, lu pada tahu teman-teman lu kayak apa. Rokok udah gak zaman sekarang. Vaping, strawberry. Aduh guys, kok saya tahu ya, vaping itu isinya ya, nggak ada yang regulasi, nggak ada yang ngatur. Di siar kencing juga lu nggak tahu. Lu nggak ngerti pabriknya, orang nggak, pemerintah nggak cek. Teman-teman jangan ya. Bukan cuma sekedar kita nggak tahu isinya apa, beracun apa enggak. Bukan cuma sekedar merusak kesehatan. Tapi teman-teman, kalau lu merusak diri lu bertanggung jawab nggak sama Tuhan yang kasih hidup? Apakah kita pikir bahwa kita ini selamat, kita ini bisa bernafas, lolos dari COVID sampai sekarang, masih hidup maksudnya? Apakah itu buat hidup kita doang, sama anak-anak kita pakai? Enggak teman-teman. Hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, kesehatan kita itu dikasih sama Tuhan buat kesempatan kita hidup jadi berkat buat orang lain. Bawa kasih Tuhan ke mereka. Teman-teman, Tuhan serius loh sama hidup kita. Dia serius banget sampai dia mau mati buat kita. Kitanya serius gak sama hidup kita? Tuhan serius mau jauhin kita dari hal yang jelek. Tuhan serius mau bawa kita ke tempat yang baik. Tapi kitanya serius gak mau ikut dia? Atau jangan-jangan kita males-males. Kita kayak kata-kata Paulus ya, hidupnya pahit, penuh kegeraman, penuh kemarahan, penuh pertikaian, penuh fitnah. Teman-teman, banyak PR kita. Tapi jangan takut teman-teman. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh setia. Jangan temanin kita. Kalau kita jatuh, kita dikasih kesempatan untuk bangkit lagi. Bukan soal jatuhnya sekali atau dua kali, tapi soal kita mau bangkit apa enggak, mau berjuang enggak, meninggalkan, move on dari gaya hidup yang lama. Masuk di dalam berpacaran. Apakah sebagai anak Tuhan kita terkenal sebagai penebar jala? Waduh, penebar jala ini paling bahaya ya. Di sekolah semua cowok kita bayain. Kalau ngomong sama semua cowok kita kayaknya tuh, aduh gimana, gitu ya, cute gitu. Terus kita populer ya, tapi dibenci sama cewek-cewek lain ya, disalahpahami banyak cowok. Terus kita bilang, kenapa sih mereka pada suka gue kan biasa aja sama mereka. Padahal kitanya mungkin yang salah. Yang cowok juga sama, karena berjala ya, nembak satu nggak dapet, besok nembak yang lain ya. Lu kira cewek-cewek pada nggak cerita ya?
Kalau lu nembak dia, tahuan guys. Jangan sampai kita itu mengobral cinta ya. Guys, pas lagi SMP, SMA, kuliah begini, ada kesempatan baik ya buat kita slow ya, santai dulu. Kenal teman baik-baik. Kalau lu baik orangnya, kalau lu menyenangkan ya, tampang gak harus kayak Brad Pitt juga dapat aja kalau mau. Kenal baik-baik, ngobrol, deket, temen, lama-lama nanti jadi temen ya. Jangan kita tebar-tebar jala, apalagi di sekolah ada satu ya, di gereja ada satu ya, di tempat les ada satu ya. Betapa terkutuknya kita ya, mematahkan hati jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi guys, bener-bener guys, ini Paulus ngomong nggak main-main ya. Kita hidup itu mesti beda sama yang lama. Kita mesti kenakan diri yang baru, buang diri yang lama. Memang gue ajak kita sekalian ya, melangkah di dalam jalannya Tuhan. Tinggalin yang lama, peluk yang baru, pakai. Tuhan punya rencana yang indah buat hidup lu. Tapi kalau lu gak pernah mau tinggalin cara hidup yang lama, lu gak bisa terima jalan itu. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pada kesempatan ini mau datang kepada Tuhan. Engkau yang telah berbicara kepada kami, Engkau yang telah mengundang kami untuk datang. Bapak, di antara kami mungkin ada teman-teman yang belum betul-betul mengenal Tuhan. Kalau Paulus tadi bilang jemaat Efesus sudah kenal Tuhan. Bapak, di antara kami mungkin ada yang belum terlalu ngerti Tuhan itu siapa, Kristus itu bagaimana, apa rencana Tuhan buat aku. Bapak, di kesempatan kali ini Hamba-Mu mengundang buat teman-teman yang belum kenal Tuhan ini, untuk boleh di dalam hatinya masing-masing berdoa secara pribadi dengan Engkau sendiri. Bapak, biarlah mereka boleh berseru kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Aku gak mau hidup dengan cara hidupku yang lama, yang membosankan, yang lelah, yang kotor, yang jorok, yang penuh dosa. Tuhan, aku mau punya hidup yang baru. Bapak, biarlah teman-teman yang baru kenal Tuhan ini, yang mungkin baru hari ini pertama kali mengenai Yesus mereka dengar, Bapak, biarlah mereka yang benar-benar pengen kenal Yesus, Kau berikan kesempatan hari ini. Mari berdoa bersamaku, meminta Yesus hadir. Bukan cuma hadir di dalam hidup, tetapi betul-betul menjadi Raja, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami rindu Bapa, Engkau hadir di dalam hidup kami, bertahta, menguasai kami. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib menebus hidup kami, membasuh kami dari dosa, memberikan kami kemenangan. Bapak, bagi teman-teman di Glory Generation yang udah lama kenal Tuhan, mungkin dari sekolah minggu kenal Tuhan, tapi hidupnya masih terus bergumul dengan dosa, jatuh lagi bibirnya, perkataannya, tangannya, hatinya masih kotor. Tuhan, Hamba-Mu berdoa bagi mereka, supaya setiap daripada anak-anak-Mu ini boleh mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Bapak, ajar mata mereka bukan hanya sempit melihat kegagalan dan kesalahan mereka, tapi wajah mereka boleh Engkau naikkan Bapak. Dan mereka boleh memandang kepada wajah-Mu yang penuh kasih, yang sayang sama mereka, yang mau membimbing mereka di dalam jalan yang benar. Bapak, ajar mereka melepaskan pakaian yang lama dan mengenakan Kristus. Kalau mereka masih enggan Bapak, bantu mereka, tarik mereka Bapak, bahkan koyakkan baju yang lama itu, dan tolong Bapak kenakan yang baru itu bagi kami, supaya hidup-hidup kami ini betul-betul hidup yang membawa berkat, hidup yang serupa dengan Kristus, yang wangi, yang harum, yang indah, yang manis bagi semua orang di sekitar kami. Mari teman-teman berbicara kepada Tuhan, akui kesalahan-kesalahan, akui dosa yang selama ini masih menghimpit jiwamu. Kalau perkataan-perkataanmu masih terus menjadi luka bagi hati orang, kalau tanganmu di tempat-tempat yang tersembunyi masih melakukan dosa-dosa yang gelap, kalau pikiranmu masih dipenuhi kejahatan, ini kesempatan yang indah
kita datang merayakan Natal. Natal bukan berarti Tuhan benci dan mau reset hidup kita, bukan. Natal itu tanda Tuhan sayang dan mau hadir dalam hidup kita. Dia mau baharui hidup kita. Terima dia. Biarkan dia lahir di hatimu. Biarkan dia nyata membasuh hidupmu. Undang Tuhan bekerja lebih luas lagi dalam hidupmu. Sebagai hamba Tuhan, hambamu berdoa ya Bapa, supaya sungguh anugerahmu, kasihmu, peneguhanmu, kecukupan yang daripada Allah, limpahan kasih memuaskan hati setiap kami. Kami yang berdosa, kami yang tangannya masih berlumur kejahatan. Kami rindu Bapa, kami boleh mandi, kami boleh menyelam, kami boleh berenang di dalam lautan kasih Allah. Dan kasih-Mu itu boleh memuaskan kami. Kami boleh minum, kami boleh berenang, berendam di dalam kebaikan-Mu. Kami rindu hati kami dibasuh Bapa oleh kebaikan-Mu. Dan kami boleh puas hidup mengikut Engkau. Mengikut Engkau yang mau yang terbaik buat hidup kami. Bapak, izinkan kami memeluk Engkau Bapak, mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapak, karena anak-Mu telah berkorban buat kami. Darahnya Bapak adalah andalan hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Guru Injil Hendrawan untuk pemberitaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memimpin pelayanan, keluarga, dan kesehatan Guru Injil Hendrawan. Teman-teman, tadi Guru Injil Hendrawan sudah mengajak kita untuk mengambil komitmen. Mari saat ini kita isi form yang telah disediakan oleh pengurus. Form tertera di description box atau scan QR code yang ada di layar kalian. Mari kita angkat pujian, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari teman-teman kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar atau scan QR code yang tersedia. Dan jangan lupa untuk mengganti angka 1 di akhir nominal kalian. Jangan lupa untuk scan QR code untuk data kehadiran kalian. Mari kita nyanyikan lagu I Give You My Heart sekali lagi. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami. Berkati persembahan ini supaya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang layak dan berkenan kepadamu. Kami serahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu supaya kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu lebih dan lebih lagi. Hai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita kembalikan segala puji, hormat dan syukur kita hanya kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di akhir ibadah Natal pada kesempatan kali ini kita datang kepada Tuhan memohon berkat-Nya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang bersyukur karena Engkau baik, karena kasih-Mu tidak pernah kurang bagi kami. Bapa, kami memohon supaya rancangan-Mu dalam hidup kami boleh nyata, dan melalui darah anak-Mu yang membasuh kami, yang memberikan kami kekuatan baru, kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih, sukacita, dan damai yang diberikan oleh Allah Roh Kudus kiranya juga bukan hanya kami yang rasakan, tapi keluarga kami, teman-teman kami, semuanya boleh mengalami. Makasih Bapa, karena berkat Allah Tritunggal kami percaya menyertai hidup kami. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless us all. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Saat teduh. Amin. Teman-teman, ada pengumuman. Habis ini akan ada sesi Zoom bersama untuk kita merayakan Natal. Link dan code Zoom dapat dilihat di description box di bawah. Terakhir, kita mau mengucapkan Selamat Natal bagi kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy